Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas topik mengenai penerapan ekonomi pada deret hitung dan deret ukur. Konsep deret yang akan dibahas adalah: pertama, model perkembangan usaha; kedua, model bunga majemuk; dan terakhir, model pertumbuhan penduduk. Nah, di sini kenapa model perkembangan usaha masuknya lebih tepat ke penerapan deret hitung, sedangkan model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk lebih tepatnya masuk ke penerapan dari deret ukur, ya. Itu karena kalau kita perhatikan, kalau lagi ngomongin perkembangan usaha itu dia nanti akan ada bahasannya tentang menambah produktivitas, menambah produk gitu ya. Kata menambah itu kan lebih ke definisi deret hitung kan gitu. Jadi model perkembangan usaha ini lebih tepatnya itu masuk ke penerapannya dari deret hitung. Nah, sedangkan untuk model bunga majemuk, nanti akan kita lihat ya kenapa kok model bunga majemuk lebih tepat masuk ke penerapan dari deret ukur gitu. Nanti akan dilihat dari rumusnya juga gitu. Lebih mirip ke deret ukur ya untuk mencari bunga majemuk. Nah, tapi kalau secara logikanya, kalau kita berpikir kenapa kok dia lebih masuk ke penerapan deret ukur, karena nanti yang akan dihasilkan dari bunga majemuk itu kan akan berkali lipat kan gitu. Nah, kali lipat itu perkalian ya, mengalikan gitu, berkali lipat gitu ya, berarti dia lebih tepat ke definisinya deret ukur gitu. Nah, sama dengan model pertumbuhan penduduk. Yang namanya pertumbuhan penduduk tiap tahun kan bertambahnya berkali lipat ya, bukan cuma bertambah biasa tapi berkali lipat gitu. Nah, ya berkali lipat itu kan lebih ke definisinya deret ukur ya, mengalikan kan, perkalian gitu. Ingat-ingat lagi ya definisi dari deret hitung dan deret ukur gitu. Terus dibedakan juga antara menambah dan dikali lipat gitu. Ibarat kamu menaiki anak tangga, kalau menambah ya bisa jadi dia hanya naik bisa hanya naik satu anak tangga aja gitu, tapi kalau berkali lipat bisa loncat, nggak cuma satu anak tangga, mungkin bisa loncat ke anak tangga kedua, langsung loncat anak tangga ketiga gitu, karena dia berkali lipat gitu. Oke, kita langsung tapi sebelum bahas ketiga model ini, mungkin kita review dikit tentang rumusnya deret hitung dan deret ukur ya. Oke, ini kita review rumusnya deret hitung sekilas ya. Jadi ingat-ingat lagi, SN itu artinya suku ke N, sedangkan JN itu adalah jumlah suku sampai suku ke N gitu ya. Nah, ini untuk mencari JN bisa dua ya. Kalau misalkan sudah diketahui SN-nya, ya udah pakai rumus yang JN sebelah kiri. Tapi kalau SN-nya belum diketahui, pakai rumus JN yang sebelah kanan. Tuh, nah ini SN juga udah tahu ya, rumus deret hitung untuk mencari suku ke N dari deret hitung gitu. Oke, lalu kita review juga rumus deret ukur. Nah, ini untuk mencari suku ke N dari deret ukur ya. Ini rumusnya, SN sama dengan AP pangkat N-1. Nah, untuk mencari jumlah suku sampai suku ke N-nya dari deret ukur, itu JN-nya bisa ada 3 rumus ya. Kalau misalkan P-nya sama dengan 1, berarti dia pakai JN yang sama dengan N kali A. Kalau yang P-nya kurang dari 1, pakai yang sebelah kiri nih JN-nya. Terus kalau yang P-nya lebih besar dari 1, pakai yang JN sebelah kanan rumusnya ya. Itu ini hanya review aja. Selanjutnya baru kita masuk ke
kasus-kasus di modelnya. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah model perkembangan usaha. Ini untuk topik yang ini kita langsung bahas ke kasusnya aja ya. Oke, contoh kasus di model perkembangan usaha ini kita bahasnya dua kasus saja ya. Oke, kasus pertama ini contohnya yaitu perusahaan besi baja namanya PKR perusahaannya. Nah, perusahaannya ini menghasilkan 4.000 buah besi pada bulan pertama produksinya. Nah, dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaannya itu ternyata mampu menambah produksinya sebanyak 400 buah setiap bulan. Pertanyaannya, jika perkembangan produksinya konstan, berapa banyak besi yang dihasilkannya pada bulan ke-6? Ya. Kalau pertanyaannya berapa banyak besi yang dihasilkannya pada bulan ke-6, berarti hanya khusus di bulan ke-6 aja, berarti itu yang ditanya suku ke-6. Ya, oke, S6. Lalu pertanyaan berikutnya, lalu berapa banyak besi yang telah dihasilkan sampai bulan ke-6 tersebut? Nah, kalau ada tulisan sampai bulan ke berapa, berarti itu sama aja dengan mencari JN-nya atau J6-nya. Kalau di sini kan sampai bulan ke-6 berarti J6 gitu, karena itu sama kayak penjumlahan suku dari awal sampai suku ke berapa gitu ya kan. Di sini kalau kita perhatikan kalimatnya, berapa banyak besi yang telah dihasilkan sampai bulan ke-6 gitu. Kata sampainya itu yang harus digaris bawah ya. Itu kayak clue gitu. Pada juga itu kayak clue gitu. Nih, menambah produksinya, menambah itu juga clue ini tadi clue ya maksudnya. Menambah itu clue juga. Kalau ini tuh pakai deret hitung gitu. Oke. Kita langsung jawab aja. Oke, jawaban yang pertama dulu ya, yang berapa banyak besi yang dihasilkannya pada bulan ke-6 gitu. Kita yang diketahuinya dulu. Ini kan kita menggunakan deret hitung ya tadi ya, karena ada kata menambah juga gitu, menambah produksi. Nah, yang diketahui apa nih? Yang sudah diketahui. Perusahaan menghasilkan 4.000 buah besi pada bulan pertama produksinya, berarti A-nya adalah 4.000. Terus di sini dibilang juga, nah, dengan peningkatan produktivitas itu perusahaannya itu mampu menambah produksinya sebanyak 400 buah setiap bulan. Berarti setiap bulan bertambah 400. Berarti itu apa? Sama kayak B-nya kan? Gitu. Jadi antar suku itu bertambah berapa sih gitu. Nah, itu kan itu B-nya. Nah, ini juga sama, menambah produksinya sebanyak 400 buah setiap bulan, berarti itu B-nya. B-nya sama dengan 400. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah S6, berarti N-nya adalah 6 gitu, oke? Nah, langsung aja nih kita masukkan aja ke rumusnya deret hitung kan. Untuk mencari SN apa? SN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya udah, semuanya udah ada, tinggal disubstitusikan aja ke rumusnya. Ternyata didapat S6-nya sama dengan 6.000. Jadi kesimpulannya apa? Oh ya, kalau kita menjawab soal-soal kasus di model perkembangan usaha, model bunga majemuk, dan model pertumbuhan penduduk, itu jangan lupa setelah sudah menemukan jawabannya harus disimpulkan ya. Nah, kalau di sini kan S6-nya sama dengan 6.000. Nah, terus saya menyimpulkan, jadi pada bulan ke-6 dihasilkan 6.000 besi gitu. Jadi ingat kalau soal cerita kayak gini dikasih kesimpulannya apa gitu ya. Oke, lalu pertanyaan kedua adalah berapa banyak besi yang telah dihasilkan sampai bulan ke-6, atau kita intinya mencari J6-nya berapa gitu ya.
Nah, kita tadi sudah kita bikin dulu ya diketahuinya. Diketahuinya berarti A-nya tadi 4000, B-nya 400, N-nya 6 ya, karena yang diminta kan J6. Nah, terus apa lagi yang kita punya? Jangan lupa dari sebelumnya tadi kita punya S6. S6-nya sama dengan 6000. Ya udah, karena di sini SN-nya udah diketahui, jadi kita pakai rumus JN yang ada SN-nya ya, yaitu jadi di sini kita pakai JN sama dengan N per 2 dikali A tambah SN ya. Ini udah tinggal dimasukkan aja karena sudah diketahui semua. Nah, ya udah ketemu deh. J6-nya adalah 30.000 ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya banyaknya besi yang telah dihasilkan sampai bulan ke-6 itu telah dihasilkan 30.000 besi gitu kesimpulannya ya. Oke, berikutnya kita ke kasus 2 pada model perkembangan usaha. Nah, ini soalnya yaitu besarnya penerimaan PT XYZ dari hasil penjualan barangnya itu sebesar 620 juta pada tahun ke-6 ya. Berarti ini artinya apa? Ini artinya S6-nya ya. S6-nya sama dengan 620 juta gitu. Dan 860 juta pada tahun ke-8. Berarti ini S8-nya. S8-nya sama dengan 860 juta. Nah, apabila perkembangan penerimaan penjualan tersebut berpola seperti deret hitung, oke, kalau di sini udah langsung dikasih tahu kalau ini soalnya adalah soal deret hitung gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Oke, berapa perkembangan penerimaannya per tahun? Berarti kalau yang ditanya kayak gini, yang ditanya adalah B-nya justru ya, karena dia nanya ibaratnya kayak jarak antar sukunya itu berapa gitu kan, kayak gitu kan, perkembangan penerimaannya per tahun dia mintanya gitu. Berarti itu sama aja kayak mencari B-nya gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, lalu berapa besar penerimaan pada tahun pertama? Udah jelas ya, ini A yang dicari ya. Dan pertanyaan yang terakhir, pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 380 juta. Nah, kalau yang ditanyakan tahunnya itu berarti yang ditanyakan N-nya ya, gitu. Jadi kalau yang ditanyakan tahunnya biasanya N-nya yang ditanya maksudnya gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan yang ketiga ini, pada tahun keberapa penerimaannya sebesar 380 juta. Berarti yang ditanyakan kan N-nya dari SN. SN-nya sudah diketahui yaitu 380 juta gitu. Oke, kita coba langsung jawab aja ya. Oke, ini ada 3 pertanyaan berarti ya. Pertama yang ditanya B-nya berapa, yang kedua A-nya berapa, terus yang terakhir N-nya berapa gitu. N dari SN-nya berapa gitu ya. Kita jawab untuk yang nyari A sama B-nya dulu ya. Jadi di sini kita udah jelas menggunakan deret hitung. Nah, diketahuinya kan ada S6 sama S8 nih. Jadi yang diketahui cuma ada dua doang, S6 sama S8. S6-nya 620 juta, S8-nya 860 juta. Nah, ya udah, uh, rumusnya SN apa? Rumusnya SN pada deret hitung kan A plus N dikurang 1 kali B kan. Itu ya udah kita masukkan aja, substitusikan. S6 berarti kalau SN kan rumusnya itu. Kalau S6 rumusnya A plus 6 dikurang 1 kali B. Nah, S6-nya kita udah tahu 620 juta, ya udah sama dengan A plus 5B. Nah, itu dijadikan persamaan pertama. Terus yang kedua juga sama, SN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dengan SN-nya kita gantikan yang udah diketahui S8. Ya udah S8 sama dengan A ditambah berarti 8 dikurang 1 kali B kan. Nah, S8-nya kan 860 juta. Ya udah berarti 860 juta sama dengan A plus 7B. Nah, ini dijadikan persamaan kedua gitu.
Nah, dengan melakukan eliminasi dan substitusi pada persamaan 1 dan 2, maka didapat A-nya sama dengan 20 juta dan B-nya sama dengan 120 juta. Oke, berarti pertanyaan pertama sama kedua udah kejawab ya. A-nya sama B-nya udah diketahui. Nah, berarti sekarang kita nyari N-nya. Nah, sekarang yang sudah diketahui berarti ada A 20 juta, B 120 juta, dan yang akan dicari adalah N dari SN. Nah, SN-nya udah diketahui kan, sama dengan 380 juta. Yang dicari N-nya. Ya sudah, didapat aja. SN-nya sama dengan kita pakai deret hitung sekali lagi. SN sama dengan A plus N min 1 kali B. SN-nya 380 juta sama dengan A sama B nya udah tahu kan, ya udah nih tinggal dilakukan seperti ini, maka didapat N nya sama dengan 4. Oke, jadi pada tahun keempat penerimaannya 380 juta ya, itu kesimpulan yang N nya gitu. Nah, terus kesimpulan yang sebelumnya tadi, perkembangan penerimaan per tahun adalah 120 juta, ini yang B nya kan. Nah, dengan besaran penerimaan tahun pertama sebesar 20 juta, ini A-nya. Jadi dibuat kesimpulan ya kalau habis ngerjain. Oke, oke. Eh, yang berikutnya kita bahas adalah model bunga majemuk. Kalau model bunga majemuk sendiri adalah penerapannya deret ukur dalam simpan pinjam dan investasi. Nah, itu kalau definisinya si model bunga majemuk ya. Tapi kalau bunga majemuknya sendiri atau bunga berbunga sebutannya ya, adalah suatu metode di mana jumlah bunga yang kita peroleh itu ditambahkan ke dalam uang pokok untuk menghitung bunga di periode berikutnya gitu. Atau ibaratnya itu bunga majemuk itu didapat dari saldo sebelumnya gitu. Oke. Nah, bunga majemuk sendiri digunakan untuk menghitung nilai yang akan datang dari suatu pinjaman, atau bisa juga digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang gitu. Jadi dengan model ini itu kita dapat menghitung besarnya pengembalian kredit di masa datang gitu maksudnya, terus berdasarkan tingkat bunganya, atau bisa juga untuk menghitung nilai sekarang kan tadi dari jumlah hasil investasi yang akan kita terima di masa datang gitu. Nih penting juga nih bunga majemuk. Oke, berikutnya sebelum kita ke contoh kasus-kasusnya menghitung bunga majemuk, kita ke rumusnya dulu ya. Jadi untuk menghitung bunga majemuk itu ada rumusnya nih. Itu. Nah, tadi ya yang saya bilang ya, bunga majemuk itu dihitung berdasarkan saldo sebelumnya atau saldo setelah ditambahkan bunga. Nah, jumlah nilai yang akan datang atau future value itu dari nilai sekarang atau present value itu bisa dilihat seperti ini. Nah, gini, kan tadi dibilang ya, bunga majemuk itu adalah salah satu penerapan dari deret ukur kan, karena bentuk perhitungan untuk mencari rumus bunga majemuk itu menggunakan konsep deret ukur gitu, menggunakan konsep deret ukur. Kalau kita perhatikan ya, coba di sini kita perhatikan, ini kita pengen mencari jumlah nilai yang akan datang, atau intinya kita pengen mencari future value dari nilai sekarang yang kita punya atau dari tabungan awal yang kita punya gitu, atau present value ya.
Jadi awalnya kan kita nabung nih. Nah, akhir tahun pertama itu tabungan kita atau F1-nya itu sama dengan P plus PI, di mana P-nya itu tabungan awal ya, uh, uang pokoknya P-nya ditambah dengan uang pokok yang dikalikan dengan bunganya, suku bunganya. I itu suku bunga. Gitu. Nah, itu baru yang akhir tahun pertama kita dapat kayak gitu kan biasanya. Yang di tabungan. Nah, bentuk P plus PI itu kan bisa kita sederhanakan menjadi P dikali 1 plus I kan, sama aja bentuknya ya. Itu baru yang F1 atau itu baru future value yang akhir tahun pertama atau F1 kita singkatnya. Jadi F itu notasi untuk future value, P itu notasi untuk present value ya. Dan I itu adalah suku bunga. Nah, ini jadi akhir tahun pertama F1-nya ini ya, P dikali 1 plus I. Nah, terus kita kan nabung lagi nih. Dapat lagi akhir tahun kedua. Nah, akhir tahun kedua atau F2 itu sama dengan kalau bunga majemuk itu F2 sama dengan F1 ditambah F1I, ya nggak? Kan kalau akhir tahun kedua kan didapat dari akhir tahun pertama yang ditambah dengan selama akumulasi akhir tahun pertama itu dikalikan dengan suku bunganya gitu. Nah, kan kita tahu ya kalau F1 itu apa? F1 itu kan P ditambah PI kan. Ya udah tinggal substitusi aja nilainya. Berarti F1 diganti dengan P plus PI. Nah, jadi seperti ini F2-nya. F2 sama dengan P plus PI ditambah P plus PI kali I ya. Ini jadi kayak gini F2-nya. Terus kita sederhanakan lagi, F2-nya sama dengan P ditambah 2PI tambah PI kuadrat. Nah, terus kita sederhanakan lagi, F2-nya sama dengan P-nya dikeluarkan, P dikali 1 plus 2I plus I kuadrat ya. Sama aja ya ini bentuknya. Ini bentuk penyederhanaannya. Nah, bentuk yang paling sederhana lagi dapat kita lihat bahwa F2 sama dengan bentuknya P dikali, nah 1 plus 2I plus I kuadrat itu kan bentuk persamaan kuadrat kan, atau bisa diringkas sama dengan 1 plus I dikuadratin gitu, ya nggak? Nah, kalau kita perhatikan F1 aja bentuknya P kali 1 plus I, sedangkan F2 bentuknya P dikali 1 plus I pangkat 2. Nah, nanti F3 dengan cara yang sama seperti F2 itu sama dengan F3-nya P dikali 1 plus I pangkat 3. Terus F4-nya yang akhir tahun keempat, F4 sama dengan P dikali 1 plus I pangkat 4 gitu. Dan seterusnya sampai akhir tahun ke N didapat Fn-nya sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah, kalau kita perhatikan bentuk ini kan mirip dengan bentuknya deret ukur, ya enggak? Kalau deret ukur kan apa? Sn sama dengan A dikali apa? A dikali P ya. Gitu, P pangkat N-1 ya gitu. Nah, ini kan sama kan bentuknya kan, sama-sama kayak gitu. Jadi makanya dia bunga majemuk masuk ke penerapannya deret ukur gitu. Nah, Fn sama dengan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N itu adalah rumus menghitung bunga majemuk ya. Rumus untuk menghitung nilai yang akan datang dari present value. Oke. Tuh didapat tuh rumusnya, dicatat nih rumusnya. Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nah, ini kita berikan keterangannya ya tadi di mana. Nah, kan tadi ya rumusnya udah dikasih tahu. Nah, kita kasih tahu keterangannya. Di sini Fn adalah future value atau nilai yang akan datang atau tabungan yang akan datang ya. Dengan N-nya adalah jangka waktu atau jumlah, lalu I-nya adalah suku bunga, P-nya adalah present value atau nilai sekarang atau uang pokoknya ya gitu, dan M-nya adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Nah, ini M ini kan nggak ada di sini ya M ya. Nah, nanti ada di rumus berikutnya. Jadi M itu jadi kasih tahu aja langsung keterangannya di sini. M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Jadi
M itu ya untuk bunga yang dibayar per bulan atau per semester, biasanya pakai M. Nah ini ya, ada catatan ya. Jadi jika perhitungan bunganya lebih dari sekali dalam 1 tahun, yaitu maksudnya bunganya dibayar per bulan atau per semester, maka rumus FN-nya, rumus future value-nya sama dengan present value atau P dikali dengan 1 plus I dibagi M pangkat MN ya. M-nya itu yaitu tadi bulannya. Bulannya atau semesternya gitu ya. Pokoknya jangka waktu yang pembayaran bunganya dalam setahun gitu, itu M. Jadi M sama N sama-sama jangka waktu ya, cuma bedanya kalau N itu yang untuk jangka waktu dalam setahun, kalau M itu jangka waktu yang biasanya dibayarnya per bulan gitu, frekuensinya biasanya dibayar per bulan atau per semester. Nah, di dalam dunia bisnis 1 plus I pada rumus FN ya, 1 plus I pada rumus FN yang nggak pakai M dengan 1 plus I per M ya, yang tadi FN juga nih, dua-duanya kan rumus FN nih, tapi 1 plus I dan 1 plus I per M itu dalam dunia bisnis adalah faktor bunga majemuk namanya. Nah, faktor bunga majemuk ini adalah suatu bilangan yang lebih besar dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah yang akan di masa datang gitu, jumlah yang di masa datang dari jumlah yang ada sekarang gitu. Itu faktor bunga majemuk. Jadi faktor bunga majemuk adalah suatu bilangan yang lebih besar dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah yang akan datang dari jumlah yang sekarang. Tuh. Oke, berikutnya kita ke kasus-kasus di model bunga majemuk. Nah, untuk kasus-kasus di model bunga majemuk ini saya hanya membahasnya 3 kasus saja ya. Gitu. Nah, untuk kasus pertama yaitu seorang nasabah merencanakan untuk mendepositokan uangnya di bank sebanyak 10 juta dalam jangka waktu 6 tahun. Nah, berarti 10 juta ini adalah present value ya, atau nilai sekarangnya gitu. Nah, 10 juta nih P-nya berarti ya. Nah, dalam jangka waktu 6 tahun, berarti N-nya adalah 6 tahun. Oke. Di sini dibilang lagi pembungaan depositonya itu setahun sekali dengan tingkat bunga yang diasumsikan konstan sebesar 12% per tahun. Berarti I-nya adalah 12% atau suku bunganya adalah 12%. Nah, di sini dibilang kan pembungaan depositonya itu setahun sekali. Berarti artinya dalam setahun kan berarti hanya ada sekali aja ya. Nah, itu berarti kita nggak butuh yang M-nya, nggak butuh rumus yang ada M-nya. Berarti kita hanya N aja gitu, rumus yang ada N aja gitu. Nah, pertanyaannya adalah bantulah nasabah itu untuk menghitung berapa jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun ke-6. Oke, ini udah saya bold ya. Yang ditanyakan adalah jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun ke-6. Berarti apa? Berarti future value kan, nilai yang akan datang gitu. Yang ditanyakan adalah nilai yang akan datang, yaitu yang akan datangnya itu pada akhir tahun ke-6 gitu. Berarti yang ditanyakan adalah F6. Oke. Oke, kita langsung jawab aja ya. Nah, ini yang diketahuinya kan, tadi P-nya sama dengan 10 juta, N-nya sama dengan 6 tahun, dan I-nya sama dengan 12%. Yang ditanyakan adalah F6 ya. Oke, tadi rumus Fn-nya apa? Fn sama dengan, nah Fn-nya pakai yang hanya N aja ya, nggak usah pakai yang ada M-nya. Berarti Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Oke. Nah, dengan N-nya 6 ya, berarti F6 sama dengan P-nya 10 juta kan, dikali 1 plus 12% pangkat, dan ini semuanya pangkat 6 gitu. Ya udah, ini ketemu deh langsung, hasilnya adalah 19 juta
738.226. Nah, ini ada 0,85-nya ya. Ini kita setarakan aja. Kita apa ya? Kita ini aja ya. Kita kasih nilai yang bulatnya gitu. Jadi 19.738.227 rupiah. Itu jadi kesimpulannya jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun ke-6 adalah 19.738.227 rupiah. Itu. Nah, oke. Kasus kedua ini agak berbeda ya. Oke, kasus kedua yaitu seorang nasabah merencanakan untuk mendepositokan uangnya di bank sebanyak 15 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti apa? Baru merencanakan untuk mendepositokan uangnya, berarti present value ya. Present value-nya adalah P-nya adalah 15 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti N-nya adalah 5 tahun. Nah, lalu ada keterangan lagi, pembungaan depositonya setiap 6 bulan sekali dengan tingkat bunga yang diasumsikan konstan sebesar 10% per tahun. Berarti I-nya adalah 10% atau suku bunganya adalah 10%. Nah, tapi di sini ada keterangan pembungaan depositonya setiap 6 bulan sekali. Berarti artinya apa? M-nya ada M ya. M-nya sama dengan 6 bulan ya. Gitu. Nah, jadi di sini ada M nih pembedanya. Dari yang tadi kan tadi nggak ada M-nya. Nah, sekarang ada M-nya. Pertanyaannya adalah bantulah nasabah itu untuk menghitung berapa jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun kelima. Jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun kelima berarti yang ditanyakan adalah future value akhir tahun kelima. Berarti F5 yang ditanyakan ya. Oke, langsung jawab aja ya. Jadi ini kan diketahui P-nya sama dengan 15 juta. Nah, terus M-nya di sini M-nya sama dengan 2 karena dalam 1 tahun ada 2 kali kan dibilang setiap 6 bulan sekali. Berarti ada dalam 1 tahun berarti ada 2 kali. Berarti M-nya sama dengan 2. Nah, dengan N-nya yang diketahui kan pengen jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun kelima, berarti sekitar 5 tahun ya. Gitu jangka waktunya, berarti N-nya sama dengan 5 dengan suku bunganya yaitu 10% yaitu I-nya. Dan dengan yang ditanyakannya adalah apa jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun kelima, berarti F5 yang ditanyakan ya. Sehingga didapat dari rumus bunga majemuk yaitu Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M dipangkatkan N kali M. Nah, ini pakai rumus yang ada M-nya ya, karena di sini kan dia bukan tahunan tapi setiap 6 bulan. Gitu. Nah, ya udah ketemu. Jadi F5-nya sama dengan 24.433.419 rupiah. Ini ada koma-komanya jadi dibuletin aja ya. Jadi jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun kelima adalah 24.433.419 rupiah. Oke, berikutnya pada kasus 3 untuk model bunga majemuk, yaitu jika seorang nasabah menginginkan uang yang didepositokannya selama 5 tahun menjadi berjumlah 20 juta. Nah, dengan tingkat suku bunga konstan 11% per tahun dan dibungakan setiap tahun, berapa uang yang harus didepositokannya sekarang? Jadi di sini kalau kalian lihat ya, di sini kan yang diketahui apa? Yang diketahui N-nya 5 tahun. Nah, jika seorang nasabah menginginkan uang yang didepositikannya selama menjadi berjumlah 20 juta. Nah, berarti future value-nya adalah 20 juta dengan N-nya adalah 5 tahun. Berarti F5 ya. F5-nya adalah 20 juta. N-nya 5 tahun ya tadi. Dan I-nya atau suku bunganya adalah 11%. Gitu. Yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus didepositokannya sekarang. Berarti present value-nya atau nilai sekarangnya itu yang ditanyakan atau P-nya yang ditanyakan. Sekarang gantian nih, P-nya yang ditanyakan. Yang diketahui justru malah F-nya. Gitu, oke?
Oke, diketahuinya tadi F5-nya sama dengan 20 juta ya, N-nya sama dengan 5 tahun, dan I-nya sama dengan 11%. Dan ditanyakannya adalah nilai sekarangnya atau P-nya. Maka dengan menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, atau kita dengan menggunakan rumus nilai yang akan datang ya, Fn. Nah, tinggal dimasuk-masukin aja ya angkanya ya. Fn-nya udah ada, Fn-nya 20 juta. Nah, P-nya yang dicari kan, I-nya 11%, N-nya 5 tahun. Ya udah ketemu. Maka P-nya kan Fn dibagi 1 plus I pangkat N ya. Nah, ini karena nggak ada M-nya. Karena kita tadi dibilang suku bunganya itu dibungakan setiap tahun. Berarti cuma N aja ya, berarti rumusnya ini aja gitu. Ya udah ketemu kan tadi P-nya sama dengan Fn dibagi 1 plus I pangkat N, sehingga didapat P-nya adalah 11.869.026. Nah, ini ada 56 nya ya, sekian-sekian. Itu dibulatkan aja, jadi jumlah uang yang harus didepositokannya sekarang adalah 11.869.027 rupiah. Oke, itu sekilas tentang model bunga majemuk ya. Rumusnya sih itu aja, paling tinggal ditukar-tukar, misalkan yang ditanyakan suku bunganya, atau yang ditanyakan nilai sekarangnya, atau justru yang ditanyakan nilai yang akan datang gitu. Itu tapi rumusnya itu aja, paling yang ditukar-tukar aja yang ditanyakannya gitu. Oke, berikutnya adalah model pertumbuhan penduduk. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, model pertumbuhan penduduk adalah salah satu penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi. Nah, penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi ini adalah dalam hal penaksiran penduduknya gitu. Nah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Malthus ya, Malthus tuh menyatakan bahwa penduduk dunia itu tumbuh mengikuti pola deret ukur gitu. Ya, jadi memang untuk penerapan ekonomi di model pertumbuhan penduduk ini itu memang lebih tepat menggunakan deret ukur gitu, karena kan kalau kita ngomongin udah masalah penduduk ya, pertumbuhannya itu kan cepat ya, pertumbuhan penduduk kan cepat gitu, dan bisa berkali lipat gitu tiap tahunnya gitu. Jadi kita ya pas gitulah pakainya ya memang deret ukur ini gitu, aplikasinya deret ukur gitu memang gitu. Jadi gitu ya. Terus kita langsung lanjut aja untuk ngelihat kira-kira rumus untuk model pertumbuhan penduduk itu seperti apa dan kasusnya seperti apa. Oke, kita next slide ya. Oke, berikutnya yaitu model pertumbuhan penduduk ya. Jadi bisa dilihat di sini rumusnya secara matematik. Model pertumbuhan penduduk dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. PT sama dengan P1 kali R besar pangkat T-1. Di mana di sini keterangannya PT itu artinya jumlah penduduk pada tahun ke T. P1 adalah jumlah penduduk pada tahun pertama atau kita sebut dengan tahun basis. Sedangkan R kecil adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun, dan T adalah indeks waktu atau tahun, serta R besar adalah 1 plus R ya, 1 plus R kecil gitu. Jadi untuk mencari R besarnya adalah 1 plus R kecil ya, 1 plus persentase pertumbuhan penduduk per tahun tuh. Oke, berikutnya kita ke contoh soal model pertumbuhan penduduk ya. Di sini penduduk kasus 1, penduduk DKI Jakarta berjumlah 2 juta jiwa pada tahun 2003. Nah, rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun dalam 5 tahun terakhir berada pada tingkat 5%. Pertanyaan pertama, hitunglah jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2015. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika mulai tahun 2015 pertumbuhannya menurun menjadi 2%, berapa jumlah penduduk 12 tahun kemudian? Tuh, oke, jadi ada 2 pertanyaan dan ada 2 jawaban berarti ya nanti.
Oke, kita mau jawab soal yang pertama dulu. Oke, di sini diketahui P1-nya sama dengan 2 juta. Kenapa? Karena di sini dibilang ya, penduduk DKI Jakarta berjumlah 2 juta jiwa pada tahun 2003. Nah, di sini 2003 adalah tahun basisnya atau P1-nya gitu. Jadi 2 juta jiwa adalah P1-nya ya. Lalu R kecilnya itu adalah 0,05 ya, 0,05. 5% itu kan 0,05 ya. R kecilnya 0,05. Tapi kan yang kita butuhkan R besar. R besar adalah 1 plus R kecil. Berarti R besarnya adalah 1,05. Ya, 1 ditambah 0,05 kan 1,05 ya. Itu. Oke, R kecil udah punya, R besar udah punya, P1 udah ada. Sekarang nyari T-nya. Waktunya ya. Kan kita bisa lihat yang ditanyakan apa, hitunglah jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2015. Berarti kita hitung aja dari 2015 dikurang 2003, yaitu 12 tahun. Nah, tapi karena 2003 adalah tahun basis atau tahun awalnya, ibaratnya kayak suku awal gitu ya, maka 2003 harus masuk hitungan, jadi tambah 1 kan, jadi T-nya sama dengan 13 tahun. Nah, berarti yang ditanyakan kan hitunglah jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2015, istilahnya berarti 13 tahun kemudian ya dari 2003 gitu. Berarti yang ditanyakan adalah P13 ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya kan PT sama dengan P1 dikali R besar pangkat T-1 kan, dengan T-nya tadi 13 ya. Berarti P13 sama dengan P1 dikali R besar pangkat 13 dikurang 1. Nah, setelah ini tinggal dimasuk-masukkan aja ya, P1-nya kan udah ada nih 2 juta, R besarnya 1,05. Ya udah tinggal dimasukkan sehingga didapat P13-nya adalah 3.591.713. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah sebesar 3.591.713 jiwa. Oke. Itu pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya. Oke, yang kedua ya, untuk soal yang kedua itu kan jika mulai tahun 2015 pertumbuhannya menurun menjadi 2%, berapa jumlah penduduk 12 tahun kemudian? Nah, diketahui di sini tahun basisnya sudah bukan 2003 lagi, tapi jadi 2015 karena mulai tahun 2015 R-nya berubah gitu, R kecilnya. Berarti P 2015 sama dengan P1. Nah, kan tadi udah didapat ya jumlah penduduk DKI tahun 2015 kan 3 juta sekian tuh. Ya udah berarti P1-nya sama dengan 3.591.713 jiwa. Nah, berarti terus R kecilnya juga berubah, bukan 5% lagi, tapi R kecilnya jadi 2%, atau 2% itu kan 2/100 sama dengan 0,02 ya. Gitu. Karena R kecilnya juga berubah, maka R besarnya juga berubah. R besarnya sama dengan 1 ditambah R kecil, 1 ditambah 0,02 sama dengan 1,02. Nah, untuk tahunnya sama dengan 13. Sebetulnya kan yang ditanyakan apa? Berapa jumlah penduduk 12 tahun kemudian? Harusnya kan T-nya sama dengan 12 tahun. Tapi karena tahun 2015 itu ikut gitu ya, karena tahun 2015 sebagai tahun basisnya, berarti tahun 2015 masih masuk hitungan, berarti tambah 1, jadi bukan 12 tahun, jadi 13 tahun T-nya gitu. Nah, jadi yang ditanyakan adalah P13 ya. Oke, dengan menggunakan rumus pertumbuhan penduduk, yaitu PT sama dengan P1 kali R besar pangkat T-1, maka didapat P13-nya sama dengan P1 yaitu 3 juta sekian ya, dikali R besar yaitu 1,02 pangkat 13 dikurang 1 ya, sehingga didapat hasilnya P13-nya sama dengan 4.555.160 jiwa. Sehingga di sini kan ditanyakan tadi jumlah penduduk 12 tahun kemudian. Dari 2015 12 tahun kemudian berarti tahun 2027 ya. Sehingga jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2027 adalah
4.555.160 jiwa gitu. Nah, sekian pembahasan soal mengenai model pertumbuhan penduduk ya. Itu ya, paling ya intinya kan yang ditanyakan PT atau bisa juga yang ditanyakan R-nya, R besar, atau bisa juga yang P1-nya yang ditanyakan gitu. Jadi sekali lagi lihat lagi soalnya apa yang ditanyakan gitu. Oke, sekian pemaparan materi dari saya mengenai penerapan ekonomi pada deret ukur dan deret hitung, yaitu tadi model perkembangan usaha, model bunga majemuk, dan model pertumbuhan penduduk ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.